Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Sebelum belajar, marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Jika sudah, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang majas, kalimat ekspresif, dan kalimat deskriptif. Sebelum kita membahas tentang majas dan kalimat ekspresif serta deskriptif, Ibu akan membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra. Sebelumnya kita sudah mempelajari unsur-unsurnya, yaitu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Selain unsur, terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra. Yang pertama ada nilai hedonik. Nilai hedonik adalah nilai yang dapat memberikan kesenangan secara langsung pada pembaca. Nah, yang kedua ada nilai artistik, yaitu nilai yang memanifestasikan suatu seni atau keterampilan dalam melakukan suatu pekerjaan. Yang ketiga adalah nilai kultural, yaitu nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban, ataupun kebudayaan. Yang keempat adalah nilai etis, moral, dan agama, di mana dalam cerita itu berkaitan dengan etika, moral, dan agama seseorang. Yang kelima adalah praktis, yaitu nilai yang mengandung hal-hal praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan kalimat ekspresif dan kalimat deskriptif? Kalimat ekspresif adalah kalimat yang memiliki kata kerja untuk menyatakan makna batin. Sedangkan menurut KBBI, kalimat ekspresif itu adalah kalimat yang mengungkapkan tentang gambaran ataupun perasaan seseorang. Nah, contohnya, betapa bahagianya aku saat mendapatkan juara umum mendongeng di tingkat SMP seprovinsi. Nah, kata bahagianya tersebut merupakan kalimat ekspresif atau kata ekspresif. Nah, sedangkan kalimat deskriptif yaitu kalimat yang menjelaskan karakteristik suatu benda ataupun objek. Lalu, apa saja sih ciri-ciri dari kalimat deskripsi? Nah, ciri-cirinya itu yang pertama menggambarkan suatu objek dengan melibatkan panca indera seperti mata, telinga, hidung, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, membuat pembaca seolah-olah itu dapat melihat, mendengar, bahkan merasakan sendiri apa yang kita bicarakan. Yang ketiga, membicarakan tentang sifat, bentuk, rasa, maupun karakteristik dari suatu benda. Contohnya, harimau memiliki ukuran tubuh yang besar dan senang memangsa hewan lainnya di dalam hutan. Nah, kata ukuran tubuh yang besar itu kan berarti menjelaskan tentang sifat dari si harimau tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang majas atau gaya bahasa. Majas adalah pemanfaatan kata atau kalimat untuk memperoleh efek tertentu. Dengan majas, teks akan memiliki efek lebih indah dan imajinatif ataupun lebih ekspresif. Nah, berikut ini adalah beberapa majas yang sering digunakan dalam cerpen. Yang pertama, ada majas perbandingan. Jenis majas ini merupakan gaya bahasa yang digunakan untuk memperbandingkan suatu objek dengan objek lainnya melalui proses penyamaan, pelebihan, ataupun penggantian. Dalam majas perbandingan, kamu akan menjumpai beberapa jenisnya, yaitu pada majas perbandingan yang pertama ada personifikasi, yaitu gaya bahasa yang seakan-akan menggantikan fungsi benda mati yang dapat bersikap ataupun layaknya seperti manusia. Contohnya, daun kelapa tersebut seakan melambai padaku dan mengajakku untuk segera bermain di pantai. Nah, kata melambai ini kan hanya bisa dilakukan oleh manusia. Nah, tetapi ini digunakan untuk daun kelapa. Nah, berarti kata melambai di sini itu termasuk ke dalam majas personifikasi, di mana benda mati itu disamakan seolah-olah seperti manusia. Yang kedua adalah metafora,
yaitu meletakkan sebuah objek yang bersifat sama dengan pesan yang ingin disampaikan dalam bentuk ungkapan. Contohnya, pegawai tersebut merupakan tangan kanan dari komisaris perusahaan tersebut. Nah, makna tangan kanan tersebut bukan berarti tangan kita yang sebelah kanan, tetapi maknanya yaitu orang yang setia dan dipercaya. Yang ketiga, asosiasi, yaitu membandingkan dua objek yang berbeda namun dianggap sama dengan pemberian kata sambung seperti bagaikan, bak, maupun seperti. Contoh, kakak beradik itu bagaikan pinang dibelah dua. Artinya, keduanya memiliki wajah yang sangat mirip. Yang keempat, yaitu hiperbola. Hiperbola adalah ungkapan sesuatu dengan kesan berlebihan bahkan hampir tidak masuk akal. Contoh, orang tuanya memeras keringat agar anak tersebut dapat terus bersekolah. Nah, arti memeras keringat ini artinya adalah bekerja dengan keras. Bukan berarti keringat yang sudah bercucuran itu kita peras, bukan ya, tetapi maknanya adalah seseorang yang bekerja dengan keras. Yang kelima adalah eufemisme, yaitu gaya bahasa yang menggantikan kata-kata yang dianggap kurang baik dengan padanan yang lebih halus. Contohnya, tiap universitas dan perusahaan sekarang diwajibkan menerima difabel. Nah, arti difabel itu adalah menggantikan kata orang cacat. Yang keenam adalah metonimia, yaitu menyandingkan merek ataupun istilah sesuatu untuk merujuk pada benda umum. Contoh, supaya haus cepat hilang, lebih baik minum aqua. Nah, kata aqua di sini merujuk pada air mineral. Yang ketujuh adalah simile. Simile ini hampir sama dengan asosiasi, yaitu menggunakan kata hubung bak, bagaikan, ataupun seperti. Hanya saja, simile ini bukan membandingkan dua objek yang berbeda, melainkan menyandingkan sebuah kegiatan dengan ungkapan. Nah, contoh, kelakuannya bagaikan anak ayam kehilangan induknya. Nah, berarti yang dibandingkan di sini adalah sebuah kegiatan atau perilaku seseorang dengan objek yang lain. Yang kedelapan, alegori, yaitu menyandingkan suatu objek dengan kata-kata kiasan. Contoh, suami adalah nahkoda dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Kata nahkoda tersebut berarti pemimpin dalam sebuah keluarga. Yang kesembilan adalah sinekdok. Sinekdok di sini dibedakan menjadi dua. Ada sinekdok pars pro toto dan ada sinekdok totem pro parte. Nah, yang kita bahas adalah sinekdok pars pro toto, yaitu gaya bahasa yang menyebutkan sebagian unsur untuk menampilkan keseluruhan dari sebuah benda. Contoh, hingga bel berbunyi, batang hidung Reni belum juga kelihatan. Batang hidung tersebut berarti menggambarkan dirinya atau orangnya, ya. Selanjutnya yang kedua adalah majas pertentangan. Majas ini merupakan gaya bahasa yang menggunakan kata-kata kias yang bertentangan dengan maksud asli yang penulis curahkan dalam kalimat tersebut. Jenis ini bisa kita bagi menjadi beberapa jenis. Kita simak ya. Yang pertama ada litotes. Litotes ini berkebalikan dengan hiperbola, yang berarti lebih ke arah perbandingan, ya. Kalau hiperbola lebih ke arah perbandingan. Sementara kalau litotes ini ungkapan untuk merendahkan diri, meskipun kenyataannya sebaliknya, ya. Contohnya, selamat datang ke gubuk kami ini. Nah, gubuk ini memiliki arti sebagai rumah, bukan berarti gubuk yang terbuat dari atap-atap kayu, ya, tetapi gubuk di sini adalah rumah atau tempat tinggal yang sudah terbuat dari batu. Yang kedua adalah sinisme, yaitu menyampaikan sindiran secara langsung. Contohnya, suaramu keras sekali sampai telingaku berdenging dan sakit.
Nah, di sini sinisme ini masih sedikit halus penyampaiannya. Nah, sementara yang ketiga adalah sarkasme, yaitu menyampaikan sindiran secara kasar. Contohnya, kamu hanya sampah masyarakat, tahu? Nah, itu berarti lebih kasar. Jenis majas yang ketiga adalah majas sindiran. Majas sindiran ini merupakan kata-kata kias yang memang tujuannya itu untuk menyindir seseorang ataupun perilaku dan kondisi. Majas sindiran diantaranya yang pertama adalah ironi, yaitu menggunakan kata-kata yang bertentangan dengan fakta yang ada. Contoh, rapi sekali kamarmu, sampai sulit untuk mencari bagian kasur yang bisa ditiduri. Nah, di sini makna rapi sekali berarti adalah kebalikannya, yaitu sangat berantakan sekali. Yang kedua adalah sinisme, yaitu menyampaikan sindiran secara langsung. Ya, sama dengan yang tadi ya. Contohnya, suaramu keras sekali, sampai telingaku berdenging dan sakit. Jenis majas yang keempat adalah majas penegasan. Majas ini bertujuan untuk meningkatkan pengaruh kepada pembaca agar menyetujui sebuah ujaran ataupun kejadian. Jenisnya yang pertama adalah pleonasme, yaitu menggunakan kata-kata yang bermakna sama sehingga terkesan tidak efektif, namun memang sengaja untuk menegaskan suatu hal. Contoh, ia masuk ke dalam ruangan tersebut dengan wajah sumringah. Nah, ia masuk ke dalam ruangan tersebut, ke dalam ruangan tersebut. Nah, kalau kata masuk itu sudah berarti ke dalam. Yang kedua, repetisi, yaitu gaya bahasa yang mengulang kata-kata dalam sebuah kalimat. Contohnya, dia pelakunya, dia pencurinya, dia yang mengambil kalungku. Nah, itu diulang-ulang ya. Seharusnya cukup dengan kata dia pencurinya atau dengan kata dia yang mengambil kalungku. Karena dari ketiga kata tersebut itu memiliki makna yang sama. Nah, karena ini adalah repetisi, yang berarti ada pengulangan kata dalam kalimatnya. Yang ketiga adalah retorika, yaitu memberikan penegasan dalam bentuk kalimatannya yang tidak perlu dijawab. Contoh, kapan pernah terjadinya harga barang kebutuhan pokok turun pada saat menjelang hari raya? Yang keempat adalah klimaks, yaitu mengurutkan sesuatu dari tingkatan rendah ke tingkatan yang lebih tinggi. Contoh, bayi, anak kecil, remaja, orang dewasa, hingga orang tua sebenarnya memiliki asuransi kesehatan. Yang kelima adalah antiklimaks. Nah, antiklimaks ini kebalikan dari klimaks, yaitu mengurutkan suatu tingkatan dari yang tinggi ke yang lebih rendah. Contoh, masyarakat perkotaan, pedesaan, hingga yang tinggal di dusun seharusnya sadar akan kearifan lokalnya masing-masing. Baik, Ibu rasa cukup pembahasan materi kita hari ini. Semoga dapat kalian pahami dan mengerti dan bisa bermanfaat untuk kalian. Nah, untuk tugasnya, buatlah kalimat dengan menggunakan majas perbandingan, majas pertentangan, dan majas sindiran. Masing-masing dari majas tersebut buat sebanyak 3 kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.